Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati panjenenganipun Kyai Haji Mukhason Rosyid ugi para jamaah matur suwun wekdal ingkang kapangaken lan nyuwun ngapunten mbok bilih mangke pertanyaane kirang tepat nyuwun dipun leresaken. Pertanyaan kula nyuwun dijelasaken mengenai makhluk biruhin dan makhluk bila ruhin. Punika prosesipun kados pundi? Menawi kula pahami bilih makhluk yang biruhin punika prosesnya dari Nur Muhammad berproses menjadi Nurullah. Yang saya tanyakan adalah makhluk bila ruhin niku prosesipun kados pundi? Lah makhluk yang bila ruhin punika disebut nopo? Kados contoh ngapunten telur ndok ayam punika kalau induknya dipaceki oleh pejantan, maka telur itu kalau dirami maka akan menjadi anak ayam atau DOC, berarti ada rohnya. Tetapi kalau telur ndok horen, karena itu tidak dipaceki oleh pejantan, telur itu kalau diram maka menjadi ndok kopyor atau ndok bunker. Lah, ndok bunker itu prosesnya seperti apa sehingga dinamai apa ndok bunker itu? Dan pertanyaan yang terakhir, apakah Allah itu ada di dalam dan di luar ndok bunker tersebut? Mekaten pertanyaan kula nek salah dibener-beneraken Yai. Mergi kula kadang-kadang maca niku aliran animisme niku opo seperti apa ya mekaten. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makhluk biruhin lan makhluk bila ruhin niki prosesi dos pundi? Apakah di dalamnya keduanya itu juga ada Allah? Pun niki kula jawab. Mana sih yang disebut makhluk biruhin? Jenengan tadi nyandak tentang masalah Nur Muhammad. Ini saya masukkan hal yang disebut wujud. Kalau gosok Pak ya. Inilah Pak perbedaan antara wujud dengan Adam. Makhluk biruhin dan makhluk bila ruhin. Sederhana. Antara khalik dengan makhluk. Wis khalik dhisik. Makhluk. Akhirat, alam dunia. Ruh, jasad. Atau disebut makhluk biruhin, kalau ini makhluk bila ruhin. Iki kosong tapi berisi, iki berisi tapi kosong.
iki cahaya, iki kegelapan. Khalik yang menciptakan, makhluk yang diciptakan. Wujud Adam, ada, tidak ada. Akhirat yang tidak ada, dunia. Yang ada ruh, yang tidak ada. Ini secara hakikat loh Pak, ya. Makhluk diruhin berarti ada, sing bila ruhin tidak ada. Cahaya kegelapan. Pertanyaannya, apakah khalik akhirat ruh biruhin kosong tapi berisi? Apakah itu Allah wujud? Jawabannya iya, manakala ini dalam hatimu wis gak ono iktikad. La farqa bainahum fi qalbikum, apabila tidak ada alias semuanya ini sudah hangus, nggak ada bedanya antara wujud Allah, khalik, akhirat, ruh, makhluk biruhin dan seterusnya. Aku yo awakmu, awakmu yo, tapi nggak ada dua loh Pak. Makanya mengapa di dalam Al-Quran Asmaul Husna 99 mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sabur itu enggak ada ketika sudah masuk di dalam Asma Jalalah Allah. Lesan mengucapkan Ar-Rahman sejatine Allah. Jadi 99 itu sudah dicecep menyang Asmaul Jalalah. Isim Jalalah apa Allah. Jadi Ar-Rahman sudah enggak ada, Ar-Rahim enggak ada. Ini maksudnya seperti itu, Pak. Nek jenengan tangklet prosesi persis kali prosesi dunya iki ono apa ora. Kalau kita bahasa proses lo ya, sangkan paraning dumadi atau innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asale enggak ono mulai Adam ya, mulai makhluk dunya jasad yang disebut makhluk bila ruhin berisi tapi kosong utawa kegelapan, gak ono iku. Adanya sebab diadakan oleh yang ada, iki proses. Unsurnya dari mana? Kalau kita ngomong unsur loh ya, kados ndok ngoten iki lho. Unsure muntune ndok sing gak dilakeni pitik jago. Gak bener toh Pak? Apa bahasane sakliyane lakeni kok, Pak? Kawin, ya. Sampeyan tingali prosesi ayam itu. Saripati. Saripati tanah. Apa yang dihasilkan oleh tanah bermacam-macam.
jenengan nandur, mohon maaf, di tanah padi nggak sama. Rasanya sampai nandur jeruk, padahal sumbernya sama. Mengapa tidak sama? Padahal asalnya teko lemah, semua dari tanah. Ternyata sari di dalam tanah itu, mohon maaf, bagi seekor ayam betina itu khusus memang Allah desain tidak menghasilkan Nur Muhammad, hanya menghasilkan wadah, akhirnya disebut telur. Lah, tatkala telur ini tidak dibuai oleh ayam pejantan, secara logika telur itu akan menjadi telur buan. Lah ngeten nggih. Nek dingkremi ya buan. Sebab laki-laki pejantan itu memang Allah desain untuk menghasilkan Nur Muhammad. Wiji kang dumadi sak lebeti gesang. Pun. Lah, disitulah nanti iki ngomong proses akan ditaruh, dibuaikan di wadah, yang wadah itu ada pada diri induk ayam. Kalau sudah dibuai, barulah yang namanya jasad aslinya enggak ada, itu nanti dijadikan ruh, nyatane wujude ruh zahir berupa anak ayam. Pertanyaan kedua, apakah makhluk yang tidak bernyawa itu juga ada Allah? Ini tergantung jenengan jawabnya dari mana. Kalau jawabnya jenengan dugi salik yang belum solo, mesti jawab iya. Lewat mana? Kekuatan. Satu contoh tembok niki, cagak. Lewat sifat wujudnya Allah berupa kudrot, kekuatan, akhirnya bisa menyanggah macam-macam apa yang di atas. Niki kan bila ruhin toh Pak ya, tanpa onok roy. Lagi yang tanpa ada ruhnya, contoh jenengan wau telur yang tidak dibuai oleh pejantan. Apa sifat Allah yang ada di situ? Sifat wujudnya itu berupa apa? Telur niku ono sifat wujudnya Pak. Bunder, walaupun bundernya tidak terus di dalamnya juga ada warna putih dan lain sebagainya. Tinggal kita memandang itu warnanya siapa. Intinya ngeten Pak. Kalau kita masih menjawabnya di salik, itu masih meraba-raba antara iya dan tidak, walaupun itu benar. Tapi kalau jawabnya jenengan dari sisi yang sudah diwasil, jawabnya gini, Allah itu di mana-mana dan tidak kemana-mana. Pun jawabannya ada di situ. Apakah Allah itu juga ada di makhluk yang tidak bernyawa? Beliau itu jawabnya itu bukan ya di situ, enggak. Kalau dia menjawab iya di situ, berarti Allah itu butuh tempat. Lawang Allah itu bila ruhin, Allah itu gak butuh tempat. Berarti selain Allah kan sudah tiada Pak. Berarti bab tempat, bab
masalah biruhin atau bila ruhin, kalimat itu sudah tidak ada. Hanya satu kalimat yang tidak bisa dikatakan. Umpama dikatakan karena alasan ilmu, maka jawabannya itu ada di surah Al-Anbiya 25, di surah Toha ayat 14. Apa di situ? Aku. Jawabannya cuman aku. Pun nek tumibo sampun sampai di situ, diem Pak Bun. Aku. Karena lainnya sudah nggak ada sudah. Sehingga perbedaan antara Khalik, Allah, akhirat, ruh, atau makhluk yang bernyawa, ataupun kosong iku berisi atau cahaya, kalimat-kalimat itu la ibsorun wa mubsorun wa basarun, sudah fana semuanya. Sehingga dalam hadits qudsi Allah katakan, janganlah kau menyembah namaku, sifat dan zatku, jangan, sembahlah aku. Artinya nopo niki? Jenengan dituntut dalam hatiku tajalli Pak, ini lho maksudnya. Muncul yang rasa iman itikat yang ada hanyalah Allah, akunya Allah. Pun iki nek digelar di hukum syariat geger napa mboten? Geger. Geger. Saya sudah tidak memandang gegeran nih Pak. Saya tidak memandang terima dan tidak diterima, enggak. Saya harus sampaikan kebenaran ini. Sekalipun pahit kurasa. Aku mboten nopo-nopo. Sampai jotak itu gak apa-apa. Ngerti dijotak ya? Didrengkeni lho. Mboten nopo-nopo. Sampai jangan takut terus jenengan berdosa, enggak, aku ridho, aku ikhlas. Apapun jenengan manggil saya ikhlas itu. Jangan khawatir Pak. Jangan khawatir bagi panjenengan yang belum bisa menerima dan menganggap apa yang kusampaikan itu sesat dan menghina saya. Jangan khawatir, aku selalu maafkan. Paham nggih? Sing penting piye caranya jenengan sebelum tinggalkan hatta ya'tiyakal hatta ya'tika apa kuno ayati lupa kula. Yang kemarin aku bahas, idza ja'at humus sa'ah bagdah iki lho. Jangan sampai jenengan kedatangan satu masa yang tiba-tiba, yang mengagetkan, terus hati sampean belum sinkron dengan Allah. Jangan. Berarti maksudnya kematian.